Indonesia. Starlink ini bukan hanya akan menghancurkan provider seluler yang sudah ada seperti Telkomsel, XL, Indosat, dan lain-lainnya. Tetapi yang lebih berbahaya lagi, Starlink akan mengontrol negara ini dengan teknologinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Begini contoh sederhananya. Starlink beroperasi lewat satelit yang akan langsung berhubungan dengan handphone kita masing-masing. Jadi tidak lagi lewat operator seluler yang sudah ada di Indonesia. Dengan harga yang sangat murah dan akses yang sangat cepat karena pakai satelit, maka pasti kita semua akan berlomba-lomba pindah ke Starlink. Ketika satu waktu mayoritas pengguna HP dan pengguna internet di Indonesia pakai Starlink, maka tiba saatnya Elon Musk akan mengontrol negeri ini karena kita sudah tergantung pada teknologi dia. Selain data kita akan dia serap dan bisa dia jual dengan harga mahal ke negara lain yang membutuhkan. Kalau misalnya nih, kebijakan politik negara kita tidak sesuai dengan kebijakannya si Elon, maka dia bisa mengancam akan mematikan internet di Indonesia yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat sekarang. Matilah kita. Chaos pasti akan terjadi di sebuah negara yang sudah ketergantungan pada teknologi asing, apalagi selevel internet yang merupakan infrastruktur dasar. Bahayanya Starlink ini memang tidak terasa sekarang, tapi nanti deh, sampai 20-30 tahun lagi ketika sebuah negara bergantung pada teknologi internet mereka. Elon Musk sebagai pemilik Starlink pasti tidak akan lepaslah dari keputusan. Ya teman-teman, jumpa lagi di channel kita Neo Viral. Kali ini kita membahas tentang pembahasan wibawa dari seorang PDIP yang atau dari dulunya seorang dari PDIP yang sudah keluar dan sekarang dibahas. Dia dinyatakan atau dibaca seperti apa kedepannya akan hilang salah satu wibawa dari PDIP setelah Jokowi ini keluar dari PDIP. Ya teman-teman, kita coba baca argumen atau tanggapan para saudara-saudara kita. PDIP kehilangan wibawa di hadapan Jokowi, digembosi dari dalam. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniansah menilai PDIP kehilangan wibawa di hadapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi lantaran tidak menjatuhkan sanksi berupa pemecatan setelah putra Jokowi Kaisang Pangarep gabung ke PSI. Kesan paling kuat adalah PDIP kehilangan wibawa di hadapan Jokowi dan tidak cukup berani kehilangan Jokowi, kata Deddy saat dihubungi. Meskipun secara tidak langsung cara berkader Jokowi yang tidak tunduk secara total sebagaimana kader PDIP yang lain, ini bisa merusak dan menggembosi PDIP dari dalam. Jadi menekankan seharusnya PDIP tidak perlu mengistimewakan Jokowi dalam hal pengkaderan. Hal itu agar PDIP semakin dikenal sebagai partai yang tegas dan kuat. Sebelumnya PDIP memecat para kadernya karena terkait soal aturan satu keluarga satu partai. Sejumlah kader partai Banteng Moncong Putih yang dipecat beberapa waktu lalu, diantaranya Murad Ismail yang menjabat gubernur Maluku karena membolehkan istrinya bergabung ke PAN. Kemudian Mujirin, mantan Bupati Semarang, yang dipecat bersama anaknya lantaran mendukung istrinya di pilkada melalui koalisi partai lawan PDIP. Berikutnya adalah Made Ginwar yang merupakan mantan bupati. Ia dipecat karena mendukung adiknya yang merupakan kader partai Golkar di pilkada Padi.
Pesan PDIP pemerintah soal Elon Musk mau ke Indonesia November depan. Anggota Komisi DPR RI TB Hasanuddin menyambut baik pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Elon Musk di Amerika Serikat atau AS dan rencana kedatangan bos Tesla itu ke Indonesia. Hasanuddin mengingatkan sejumlah hal ke pemerintah dan dalam menyambut kedatangan Elon Musk. Pertemuan Elon Musk dan Presiden Jokowi mendiskusikan potensi investasi dan pengembangan teknologi. Menurut saya perlu ditanggapi secara positif karena sosok Elon Musk merupakan pengusaha yang profesional, kata Hasanuddin kepada wartawan. Hasanuddin mengingatkan pemerintah kunjungan Elon Musk ke Indonesia tak boleh dianggap biasa, terlebih kunjungan Elon Musk itu ada terkait dengan potensi investasi dan kerja sama di bidang teknologi. Ya teman-teman, sekian saja dulu perjumpaan kita di video kali ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.